后来写。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altera Mora Edila dari kelompok 3 Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Di sini saya akan menjelaskan program mencari median dan modus dari N banyak data. Yang pertama itu ada logika dan deskripsi. Program ini untuk mengurutkan sekumpulan angka yang dimasukkan oleh pengguna, kemudian menghitung median dan modus dari data. Program dimulai dengan deklarasi variabel termasuk N sebagai jumlah data, array DT100 untuk menyimpan data, serta variabel MO untuk modus, ME untuk median, max F untuk maksimal frekuensi, sum, dan F untuk frekuensi. Untuk perhitungan median dan modus. Setelah itu, pengguna diminta memasukkan jumlah data dan angka-angka yang dapat diolah. Data yang dimasukkan kemudian diurutkan untuk mempermudah perhitungan median. Median ditentukan berdasarkan jumlah data yang dimasukkan. Jika jumlah data genap, median dihitung sebagai rata-rata dari dua nilai tengah. Sedangkan jika ganjil, median diambil langsung dari nilai tengah array yang telah diurutkan. Untuk mencari modus, program menghitung frekuensi kemunculan setiap angka dalam array. Nilai dengan frekuensi tertinggi disimpan sebagai modus. Jika tidak ada angka yang muncul lebih dari sekali, program menyatakan bahwa tidak ada modus. Hasil akhir berupa nilai median dan modus akan ditampilkan ke layar. Selanjutnya itu ada flowchart. Yang pertama itu start, lalu inputkan N, lalu masuk ke perulangan I sama dengan 0 to N-1. Jika iya, maka inputkan angka lalu simpan di array DTI, lalu I++, lakukan perulangan sampai kondisi I tidak terpenuhi atau false. Jika false, maka masuk ke perulangan I lagi sama dengan 0 to N-1. Jika iya, maka masuk ke perulangan J sama dengan 0 to N-I dikurang 1. Lalu jika true, cek apakah kondisi array DT dengan indeks J lebih besar dari array DT dengan indeks J plus 1. Jika iya, maka lakukan proses D sama dengan DT indeks J, array DT indeks J sama dengan array DT indeks J plus 1, array DT indeks J plus 1 sama dengan D. Lalu setelah itu J++, lalu untuk kondisi yang ini jika false J++, lalu lakukan perulangan J ini sampai kondisi J tidak memenuhi atau false. Jika false, maka I++, lalu jika lalu lakukan perulangan sampai kondisi I tidak terpenuhi. Lalu jika kondisi I tidak terpenuhi atau false, maka program akan mengecek apakah N mod 2 ini sama dengan 0. Jika iya, maka hitung median sama dengan DT array DT N/2 dikurang 1 ditambah array DT dengan indeks N dibagi 2 lalu dibagi 2. Lalu setelah itu inisialisasikan max F sama dengan 0, MO sama dengan array DT dengan indeks 0. Lalu jika kondisi yang N mod 2 sama dengan 0 salah, maka lakukan proses MS sama median sama dengan array DT dengan indeks N/2. Lalu diinisialisasikan yang ini tadi. Lalu masuk ke perulangan I sama dengan 0 to N-1. Jika iya, maka inisialisasikan F sama dengan 0. Lalu masuk ke perulangan J sama dengan 0 to N-1. Jika iya, maka cek lagi apakah kondisi array DT dengan indeks J ini sama dengan indeks I, maksudnya apakah array DTI ini sama dengan array dengan DT indeks J. Jika iya, maka lakukan F++, lalu J++. Lalu setelah itu jika J salah atau sudah tidak memenuhi lagi, maka program akan mengecek apakah frekuensi lebih besar dari maksimal frekuensi. Jika iya, maka lakukan proses max F sama dengan F, modus sama dengan DT dengan indeks I. Lalu jika iya, maka lakukan I++. Lalu untuk kondisi yang ini jika salah, lakukan I++ juga. Lalu lakukan perulangan sampai kondisi I ini tidak memenuhi. Jika sudah tidak memenuhi, maka program akan mengecek apakah max F ini lebih dari 1. Jika iya, maka tampilkan modusnya. Lalu tampilkan median dan program berakhir. Lalu jika kondisi max F lebih dari 1 ini salah, maka tampilkan kata tidak ada modus. Lalu baris baru, tampilkan median dan program pun berakhir. Untuk pseudocode-nya, yang pertama itu ada variabel N, I, J, D, MO max F dengan tipe data integer, lalu variabel ME dengan tipe data float, lalu variabel D dengan array dari 0 sampai 100, lalu
tampilkan pada layar, masukkan jumlah data, simpan di N. Lalu tampilkan pada layar, masukkan angka, lalu masuk ke perulangan I sama dengan 0 to N-1. Lalu jika memenuhi maka inputkan angkanya, lalu simpan di array DT dengan indeks I, lalu lakukan I sama dengan I+1, lalu ini N untuk for. Lalu for I sama dengan 0 to N-1, lalu jika memenuhi maka masuk ke perulangan J sama dengan 0 to N-I-1. Lalu jika for J memenuhi maka cek apakah kondisi DT lalu cek apakah kondisi DT dengan indeks J ini lebih dari DT dengan indeks J plus 1. Lalu jika iya maka lakukan proses yaitu D sama dengan DT indeks J, lalu array DT indeks J sama dengan array DT indeks J plus 1, lalu array DT J plus 1 sama dengan D, lalu N untuk if, lalu setelah itu J plus plus, lalu yang ini N untuk for J, lalu I plus plus, lalu yang ini N untuk for I. Lalu setelah itu program akan mengecek jika N mod 2 ini sama dengan 0 maka lakukan proses median sama dengan DT dengan indeks N per 2 min 1 ditambah DT dengan indeks N per 2 kalau dibagi 2,0, lalu N untuk if, lalu else jika tidak memenuhi maka lakukan proses MS sama dengan DT dengan indeks N dibagi 2. Lalu ini N untuk else. Lalu inisialisasikan max F sama dengan 0, MO sama dengan DT dengan indeks 0. Lalu for I sama dengan 0 to N-1 begin. Lalu inisialisasikan F dengan tipe data integer sama dengan 0. Lalu masuk ke perulangan J sama dengan 0 to N-1 begin. If array DT dengan indeks I sama dengan array DT indeks J, lakukan F sama dengan F plus 1. Lalu N untuk if, lalu J plus plus, lalu yang ini N untuk J. Lalu jika F lebih dari max F, maka lakukan max F sama dengan F dan MO sama dengan DT dengan indeks I. Lalu N untuk if, lalu lakukan I++, dan yang ini N untuk I. Lalu setelah itu program akan mengecek lagi apakah max F ini lebih dari 1. Jika iya, tampilkan modusnya dari MO, dari proses MO. Lalu yang ini N untuk if, lalu jika salah atau else, tampilkan kata tidak ada modus. Lalu yang ini N untuk else, lalu tampilkan median dari proses median, dan program pun berakhir. Untuk programnya langsung saja kita buka kode blocks. Nah, yang pertama itu ada include iostream sebagai header dari program, lalu ada using namespace std yang artinya memberitahukan kepada compiler bahwa kita menggunakan semua fungsi yang ada di std. Lalu ada in-main sebagai fungsi utama yang dibatasi oleh kurung kurawal. Lalu kita mendeklarasikan variabel n, i, j, d, m, o, max f dengan tipe data integer, variabel m dengan tipe data float, variabel dt dengan array 0 sampai 100 dengan tipe data integer. Lalu cetak ke layar, masukkan jumlah data, simpan di n. Lalu tampilkan pada layar, masukkan angka, masuk ke perulangan i sama dengan 0. I diinisialisasi sama dengan 0. Jika kondisi i ini kurang dari n, maka masukkan angka dan simpan di array DT dengan indeks I. Lalu I++, lakukan perulangan sampai kondisi I ini tidak memenuhi. Lalu masuk lagi ke perulangan I sama diinisialisasi sama dengan 0. Jika kondisi I ini kurang dari N-1, maka masuk ke perulangan J. J diinisialisasi sama dengan 0 dengan kondisi J kurang dari N dikurang I dikurang 1. Lalu program akan mengecek lagi jika array DT dengan indeks J ini lebih dari array DT indeks J plus 1, maka lakukan proses D sama dengan DT di DT dengan indeks J, lalu DT indeks J sama dengan DT indeks J plus 1, lalu DT indeks J plus 1 sama dengan D. Lalu N untuk if, lalu J plus plus, lakukan perulangan sampai kondisi J ini tidak memenuhi. Jika tidak memenuhi, maka I plus plus, lalu setelah itu lakukan perulangan sampai kondisi I ini tidak memenuhi. Lalu program akan mengecek lagi jika n mod 2 ini sama dengan 0, maka lakukan proses yang ini. Lalu jika salah, lakukan proses yang ini. Lalu program akan menginisialisasikan, itu untuk perhitungan untuk menentukan mediannya. Lalu inisialisasikan max f sama dengan 0, mo sama dengan data dengan indeks 0. Lalu masuk ke perulangan i diinisialisasikan sama dengan 0. Jika kondisi i ini kurang dari n, maka inisialisasikan f sama dengan 0 dengan tipe data integer, lalu masuk ke perulangan j sama dengan 0. Jika kondisi j ini kurang dari n, maka cek jika array dt dengan indeks ini sama dengan array dt indeks j, maka lakukan f++. Lalu setelah itu lakukan
J++. Lakukan perulangan J sampai kondisi J tidak memenuhi. Lalu jika tidak memenuhi, maka program akan mengecek lagi. Jika F lebih dari max F, maka lakukan proses max F sama dengan F, lalu MO sama dengan array DT dengan indeks I. Lalu setelah itu I++, lakukan perulangan sampai kondisi I tidak memenuhi. Lalu setelah itu program akan mengecek lagi. Jika max F ini lebih dari 1, maka tampilkan modusnya dari proses modus yang di atas tadi, yaitu yang ini. Lalu setelah itu jika salah atau tidak ada yang memenuhi, maka tampilkan tidak ada modus. Lalu cetak layar mediannya dari proses median tadi. Proses mediannya yaitu kode yang ini. Untuk membuktikannya langsung saja kita run. Misalnya masukkan jumlah data kita 4, lalu angkanya kita masukkan 2 4 2 1, lalu kita enter, maka modus yang keluar itu 2 dan mediannya 2. Nah, maksud dari output yang dihasilkan ini ini kan ada tampilkan pada layar, yaitu masukkan jumlah data, maka ditampilkanlah kata masukkan jumlah data. Lalu sin n, artinya pengguna program meminta input dari pengguna lalu simpan di n. Ini sudah kita inputkan tadi, yaitu 4. Lalu tampilkan kata masukkan angka, maka ditampilkanlah kata masukkan angka di sini. Lalu masuk ke perulangan for i untuk memasukkan angkanya. Jadi ini kan diinisialisasi sama dengan 0. Lalu berarti n-nya itu 4 kan, berarti cek apakah 0 ini kurang dari 4. Iya, jika iya maka akan meminta input angka lalu simpan di variabel ini, maka kita inputkanlah 2. Lalu setelah itu i++, i-nya tadi 0, lalu tambah 1 sama dengan 1, lalu program akan mengecek apakah 1 kurang dari 4. Iya, maka menginputkan nilai lagi, sudah kita inputkan 4. Lalu i++ lagi, 1 tambah 1 sama dengan 2, cek apakah 2 kurang dari 4. Iya, maka inputkan lagi, sudah kita inputkan yaitu 2. Lalu i++ lagi, 2 tambah 1 sama dengan 3, lalu cek apakah 3 ini kurang dari 4. Iya, lalu kita inputkan lagi 1. Lalu i++ lagi, cek apakah i-nya tadi 3 tambah 1 4, cek apakah 4 kurang dari 4. Tidak, maka keluar dari i ini. Lalu selanjutnya masuk ke perulangan for yang ini. I-nya ini diinisialisasi sama dengan 0. Lalu jika kondisi I 0 kurang dari 4 dikurang 1, berarti apakah 0 kurang dari 3? Iya. Maka perulangan dilanjutkan, yaitu jadi inisialisasi sama dengan 0, lalu program akan mengecek lagi apakah 0 kurang dari 4 dikurang 0 dikurang 1. Apakah 0 kurang dari 3? Iya. Jika iya, maka program akan mengecek kondisi yang ini. Jika J-nya tadi kan itu 0, lalu J+1 0+1. Jika array DT dengan indeks 0 lebih dari array DT indeks 1, maka lakukan ini. Indeks 0 itu 2, indeks 1 4. Apakah 2 lebih dari 4? Tidak, maka if yang ini tidak akan dijalankan. Lalu langsung J++. Berarti J-nya sekarang itu 1. Lalu program akan membandingkan, mengecek dulu kondisi J-nya tadi 1. Cek apakah 1 kurang dari 4 dikurang 0 dikurang 1 kurang dari 3. Iya, maka program akan mengecek lagi DT-nya tadi 1, berarti apakah DT dengan indeks 1 lebih dari DT dengan indeks 2, karena 1 plus 1 2. Untuk indeks 1-nya itu 4 dan indeks yang keduanya itu 2. Apakah 4 lebih dari 2? Iya. Maka jika iya, elemen-elemen ini akan ditukar dengan menggunakan proses yang ini, sehingga menjadi 2 2 4 1. Itu selanjutnya J++. Untuk J yang terakhir tadi, untuk J yang terakhir tadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Cek apakah 2 ini kurang dari 3. Iya, maka cek lagi. Cek lagi apakah
array data dengan indeks kedua lebih dari array data dengan indeks ketiga. Indeks kedua itu 2, apakah 2 lebih dari 1? Iya, maka jika iya, elemen akan ditukar dengan menggunakan proses yang ini. Berarti untuk pertukarannya itu D-nya tadi kan sama dengan berarti untuk hasil pertukarannya itu didapatkan 2214. Lalu I++, J++ dulu, cek apakah 3 kurang dari 3, tidak. Maka jika tidak, I++, cek apakah I-nya berubah jadi 1, apakah 1 kurang dari 4 kurang 1, 3, apakah 1 kurang dari 3, iya. Maka jika kondisi terpenuhi masuk ke perulangan J-nya sama dengan 0. Lalu program akan mengecek kondisi yang ini, apakah 0 kurang dari N dikurang 1 dikurang 1, 4 dikurang 2, 2, apakah 0 kurang dari 2, iya. Lalu program akan membandingkan elemen pertama karena array data dengan indeks 0 dengan array data dengan indeks 1, yaitu yang sudah ditukar tadi, array data dengan bukan yang sudah ditukar, maksudnya itu array data dengan indeks 0 dengan array data dengan indeks 1. Ya benar, untuk yang ditukar tadi kan itu hasil terakhir yang ditukar itu 2, 2, 1, 4. Berarti indeks ke 0-nya itu 2. Berarti sekarang dt dengan indeks 2 itu 2. Lalu elemen ke dt 1 itu sama dengan 2. Lalu elemen dengan indeks kedua itu 1. Karena 2 lebih dari 1, maka dilakukanlah pertukaran menggunakan proses yang ini, yaitu hasilnya menjadi 2, 1, 2, 4. Lalu J++ lagi, untuk J yang tadi itu untuk J yang tadi itu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Lalu program akan mengecek apakah 2 ini kurang dari 2. 4 dikurang 1, ya 4 kurang 1. Berarti tidak ada pertukaran karena kondisi J-nya ini tidak memenuhi. Lalu I++, sekarang I-nya itu 1 tambah 1 sama dengan 2. Cek apakah 2 kurang dari 3, iya. Maka masuk ke perulangan J, yaitu membandingkan, mengecek dulu kondisi apakah 0, 4 dikurang 2 dikurang 1, berarti 4 dikurang 3 sama dengan 1. Lalu program akan mengecek apakah J-nya 0, lalu 0 tambah 1, apakah array data dengan indeks 0 lebih dari array data dengan indeks 1. Untuk yang terakhir tadi kan didapatkan pertukaran yaitu 2, 1, 2, 4. Berarti indeks ke 0-nya itu 2 dan indeks ke 1-nya itu 1. Karena 2 lebih dari 1, maka elemen ini ditukar. Lalu menggunakan proses yang ini, lalu didapatkanlah hasil pertukaran yaitu 1, 2, 2, 4. Lalu J++, berarti J yang sekarang 1, cek apakah 1 kurang dari 1, tidak, maka karena tidak memenuhi tidak ada pertukaran. Lalu I++ lagi, I yang terakhir tadi itu 2 tambah 1 sama dengan 3, cek apakah 3 kurang dari 3, tidak, maka keluar dari perulangan I. Lalu setelah itu masuk ke kondisi if untuk menghitung median. Jika n-nya 4, mod 2 sama dengan 0, 4 mod 2 itu sama dengan 0, berarti program akan 4 berarti program 4 benar. Berarti program akan menjalankan yang ini, median sama dengan n dibagi 2, 4 dibagi 2
2 kurang 1 3. 4 dibagi 2 2 kurang 1 1. Berarti DT dengan indeks ke-1 ditambah DT dengan 4 bagi DT dengan indeks kedua. Indeks 1 itu 2 karena hasil dari sebelum pertukaran setelah pertukaran yang terakhir tadi. Lalu indeks kedua itu 2, berarti sekarang 2 ditambah 2 dibagi 2. Didapatkanlah 2 mediannya, disimpan oleh program. Lalu program akan menginisialisasikan max F sama dengan 0, MO sama dengan array DT dengan indeks 0. Lalu I-nya 0, N-nya 4. Cek apakah 0 kurang dari 4? Iya. Maka jika iya, inisialisasikan F sama dengan 0 dengan tipe data integer. Lalu masuk ke perulangan J sama dengan 0, J kurang dari N, 0 kurang dari 4. Iya. Lalu jika DT I-nya tadi 0 sama dengan J-nya itu 0, berarti jika jika array DT dengan indeks I-nya itu dengan jika array DT dengan indeks I-nya itu sama dengan array DT dengan indeks J, berarti elemen tersebut ditemukan dan frekuensinya itu bertambah 1. Nah, untuk yang ini I-nya tuh 0 kan, diinisialisasikan dengan 0 sudah. Lalu program akan menghitung frekuensi kemunculan angkanya angka 1 dalam array. Ini karena DT dengan indeks 0 itu 1, berarti program akan mengecek apakah 1 sama dengan array DT dengan indeks J-nya 0. Berarti menghitung frekuensi kemunculan angka 1 dalam array yang hanya muncul sekali, yaitu F-nya sama dengan 1. Lalu I++, I-nya menjadi 1, lalu cek jika kondisi array DT dengan indeks 1-nya ini sama array DT dengan indeks 1 ini kan sama dengan 2. Lalu program akan melakukan yaitu program akan menghitung frekuensi kemunculan dari angka 2 ini. Angka 2 muncul 2 kali kan nih dalam array, berarti I++, lalu I-nya menjadi 2. Lalu program akan melakukan array DT dengan indeks 2 sama dengan 2. Sudah dihitung sebelumnya, yaitu F-nya sama dengan 2. Lalu I++, I-nya menjadi 3. Lalu array DT dengan indeks ketiga itu sama dengan 4. Lalu program akan menghitung frekuensi kemunculan dari 4 yang hanya muncul dalam sekali, yaitu F-nya itu sama dengan 1. Lalu setelah itu program akan melakukan kondisi yang ini. Jika max F lebih dari 1, maka keluarkan modusnya. Untuk modusnya tadi sudah kita dapatkan, yaitu 2. Maka muncullah 2 di sini. Dan untuk mediannya tadi dari hasil perhitungan yang ini tadi sudah kita dapatkan juga, yaitu 2. Maka muncul output yang seperti ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.